saya tetap safety, cari waktu luang dan jangan lupa bawa uang. Tetap safety, cari waktu luang dan jangan lupa bawa uang. Oke sobat, kita lanjutkan kembali obrolan seputar pendakian bareng Bang Morisco. Eh, untuk rencana di tahun 2020 setelah COVID-19 ini, mau mendaki ke gunung apa Bang? Eh, Setelah COVID ya, pas new normal, mungkin saya mau melanjutkan untuk target ke Seven Summit of Java Jilid 2 Bang Yusuf. Seven Summit of Java Jilid 2. Jadi masih ada beberapa gunung yang harus saya daki, dan mungkin insya Allah teman-teman semua doain bulan Oktober ini bisa tercapai semua. Saya juga selalu posting kegiatan saya di Instagram saya pribadi. Kalau mau follow bisa follow ke @morriz.goh, MORRIZ.GOH. Silahkan di follow, insya Allah saya follow back balik. Bang, pendakian untuk abang selama ini yang paling berkesan apa Bang? Yang paling berkesan buat saya di Gunung Semeru, terus di Rinjani juga berkesan Pak. Jadi memang itu indah banget buat saya, indah banget. Terus pokoknya banyak pengalaman yang bisa dibilang positif lah buat saya, positif banget itu buat saya. Setelah itu Bukit Raya juga Pak, Bukit Raya berkesan buat saya karena itu hutannya masih alami banget. Terus memang ekosistemnya juga selalu dijaga oleh istilahnya warga setempat ya, karena adat istiadatnya masih kental banget loh itu. Untuk Semeru nih Bang, Semeru kan itu gunung tertinggi di Pulau Jawa ya Bang ya? Betul Pak. Dengan kabar yang saya melihat di media-media itu kan katanya bener Bang, di sana ada salju atau turun es gitu Bang. Itu sebenarnya itu di saat waktu-waktu tertentu Pak. Itu kalau misalkan biasanya Semeru itu identik dengan di 0 derajat dan -1 itu di saat mereka itu mengalami fase pergantian cuaca, seperti mungkin lebih bisa dibilang bulan Juli Pak. Bulan Juli itu pasti ada kondisi suhu itu Berubah bisa ya, berubahnya drastis antara 0 dan -1 atau 1 derajat. Ya, jadi sekiranya kita bangun tidur itu ya kita pasti ada ngelihat kristal di atas tenda Pak. Itu karena ya dari suhu itu udah drastis dropnya sampai -1 atau 0 derajat lah kurang lebihnya. Nah, untuk para pemula nih Bang, saya mau tanya lagi untuk para pemula nih Bang. Untuk para pemula yang ingin mendaki di Gunung Semeru itu kan dengan cuaca yang bisa berubah-ubah dan tidak menentu nih. Iya. Untuk para pemula, biar di saat cuaca seperti itu terjadi, apa yang harus dilakukan Bang untuk para pemula? Gini Bang Yusuf, sebenarnya semua cuaca di gunung itu tidak bisa ditebak gitu. Tidak hanya di Semeru, di Dieng pun sama, di Perahu. Terus karena semakin tinggi kadar oksigen juga semakin tipis kan. Nipis ya. Dan cuaca juga pasti sudah tidak menentu Bang Yusuf. Jadi untuk kalian para pemula yang hendak ingin melakukan pendakian pertama kali, saya balik lagi anjurin bawa perlengkapan yang safety, karena segala kebutuhan di gunung itu harus safety Bang Yusuf. Enggak sembarang asal naik. Contoh gini, saya ambil yang simple itu. Waktu kemarin kejadian di Tampomas yang 3 orang meninggal dalam satu tenda. Oh iya, saya pernah dengar tuh Bang. Ya, itu mereka tidak sesafety apa yang saya bayangkan. Karena mungkin mereka menilainya gunung tersebut itu hanya tingginya 1684 mdpl, tetapi dari tingkat
tingkat suhu ya, tingkat suhu Bang Yusuf. Dari tingkat suhunya itu Tampo Mas bisa dibilang itu dingin banget, bisa sampai standar suhu dingin itu 12 derajat, 12 sampai 14 derajat di kala malam. Ya, itu dingin banget lah bisa dibilang ya. Jadi gini teman-teman. Jadi coba kalian masuk kulkas Ya. itu suhunya 12 derajat, coba rasain. Itu seperti itulah kira-kira. Saran-saran untuk para pendaki pemula nih Bang, untuk persyaratan yang harus, perlengkapan yang harus dibawa, terus budgetnya nih, perkiraan berapa banyak sih yang harus dikeluarkan nih Bang, merogoh kantong nih? Untuk teman-teman yang baru mulai belajar mendaki, saya saranin, bukan saya saranin ya, saya hanya titip pesan lah, tetap sesafety mungkin. Untuk peralatan Safety ya utamanya. ya, untuk peralatan disesuaikan dengan budget kalian, jangan terlalu memaksakan untuk membeli yang mahal, tapi yang saya sarankan, belilah yang sesuai budget kalian. Dan sekiranya peralatan yang kalian pakai itu nyaman untuk kalian, jadi tidak usah membeli yang harga berjuta-juta lah. Tapi sesuaikan dengan kondisi keuangan kalian, teman-teman. Jadi kayak misalkan untuk carrier ya, itu carrier banyak yang lokal yang bagus, yang murah, nyaman juga dipakai. Jujur saya pun ada beberapa produk, saya memakai produk lokal juga untuk carrier ya, ada di beberapa merek. Buat saya nyaman juga Bang dipakai Bang. Jadi tidak usah terlalu terbawa oleh ego kita untuk membeli sesuatu yang mahal. Jikalau membeli sesuatu yang mahal itu hanya untuk dipakai 1 atau 2 kali lalu dijual lagi Bang Yusuf. Begitu. Ya, terus untuk perlengkapan juga, jangan lupa teman-teman pendaki, carrier juga harus memadai. Jangan lupa sleeping bag juga harus dilihat dari segi comfort ya. Dari comfort itu dari rating suhunya ada Ya. Di Indonesia itu untuk standar bisa pakai yang comfort range-nya 10 derajat, 5 derajat pun ada, tergantung dari si merek tersebut mengeluarkan. Begitu. Jadi jangan beli yang terlalu mahal ya. Sleeping bag ada yang harga berjuta-juta, memang itu nyaman, tapi saya balik lagi, lihat kondisi keuangan kalian teman-teman. Jadi semakin tinggi harga peralatan mendaki itu semakin nyaman memang, tapi ya saya sarankan balik lagi, lihat kondisi keuangan kalian. Begitu. Maaf Bang, saya mau tanya lagi nih. Carrier itu apa ya Bang? Bagi untuk pemula kan dia mungkin bertanya-tanya apa sih itu carrier? Carrier itu bisa dibilang tas gunung ya, tas gunung. Oh, tas gunung yang harus dibawa berarti ya. Tas gunung itu perlengkapannya. ada volume, ada jumlah volume atau kapasitasnya, dari untuk diepack 10, ada yang 25 sampai 27 liter, ada yang 35 liter plus 5 liter, ada 40 plus 10, 40 plus 5, dan semakin naik lah pokoknya sampai maksimum itu 120 liter. Berarti 120 liter itu perlengkapan yang sangat komplit lah Bang ya. Ya, untuk solo hiking, untuk solo hiking saya anjurkan ya memang harus minimal memakai kapasitas 70 liter, karena kita membawa semuanya untuk pribadi. Jika kita naik berdua kan bisa dibagi Bang. Untuk peralatannya kan, misalkan saya naik sama Bang Yusuf Bang, bawa ini nanti bawa ini kan bisa dibagi Bang. Nah, kalau untuk solo hiking itu kan tidak mungkin Bang. Kita harus bawa tenda trap atau single tenda yang untuk 1 orang gitu kan. Kita harus membawa segala macam keperluannya kita juga gitu kan. Mungkin standarnya minimal 70-75 liter lah, kurang lebih segitu teman-teman. Berarti carrier tersebut tuh menentukan tinggi badan ya Bang, atau bagaimana Bang? Ya ini teman-teman, satu masukan lagi buat kalian, sesuaikan tinggi badan kalian.
jangan memaksakan untuk membeli yang lebih. Misal saya tinggi 161 Bang Yusuf, jadi saya maksimum itu harus pakai keril 65 liter maksimum agar stabil untuk saya. Itu bagi saya, penilaian bagi saya. Kalau untuk tinggi seperti Bang Yusuf dengan bobot yang seperti ini bisa pakai sampai up 70 atau 80 liter. Oh, tinggi banget dong Bang, Ya, berarti segini ya ada ya. bisa pun sampai 120 liter bisa. 120 liter sama tuh, Bang. Kurang lebih 30 cm di atas kepala tingginya. Aduh, Itu lebihnya berat juga guys. lebihnya. Jadi saya saranin sesuaikan dengan tinggi badan kalian teman-teman. Jadi untuk pendaki-pendaki cewek nih, pendaki cewek, jadi saya saranin juga sesuaikan dengan tinggi kalian, dengan postur tubuh kalian. Jadi jangan memaksakan untuk memakai yang terlalu berlebih lah. Jadi misalkan tinggi kalian cuma 150 tapi memakai keril yang 70 liter atau 65 liter, itu buat saya nggak dianjurin. Apalagi jika wanita itu lebih banyak melakukan pendakian bersama pasangannya atau dengan teman-temannya. Jadi untuk pengaturan barang pun lebih simpel sebenarnya. Dibagi gitu ya Bang ya. Ya, kurang lebihnya dibagi lah. Dibagi dengan tim ya, karena biasanya satu pendakian berapa orang tinggal dibagi untuk pembawaan barang-barangnya. Nah terus Bang, saya mau tanya lagi nih, di gunung kan itu hutan ya Bang ya. Ya. Hutannya kan masih dibilang masih lebat lah ya. Di setiap gunung itu kan hutannya lebat ya. Untuk binatang-binatangnya sendiri nih Bang, untuk binatang buas seperti kayak babi lah dan lain-lain gitu, perlengkapan yang harus kita jaga ini apa Bang? Apa yang harus kita lakukan di saat kita ketemu nih di jalan gitu Bang? Jadi gini, untuk teman-teman tetap safety lah ya, tetap safety, jaga sikap juga kalau di gunung, jaga sikap, jaga sifat, jaga segala macam yang berhubungan mengganggu ekosistem di gunung tersebut. Selama saya naik dari tahun 99, alhamdulillah saya tidak menemukan binatang buas karena saya selalu berpikiran positif dan menjaga ekosistem di jalur tersebut atau di gunung tersebut, dan niat saya hanya untuk mendaki gunung, tidak untuk merusak kehidupan satwa atau binatang sekitarnya teman-teman. Jadi jangan salah, tetap positive thinking, tetap jaga ekosistem di sekitar. Jangan sampai merusak ekosistem atau tempat rumah berlindungnya penghuni yang ada di situ. Oh, gitu. Terus nih Bang, untuk perlengkapannya tadi kayak contoh nih air nih, kan mungkin ya di setiap gunung itu perlengkapan ada yang habis nih. Contoh seperti air minum lah. Terus kalau misalkan itu habis Bang, berapa liter sih yang harus dibawa untuk di atas itu Bang? Begini teman-teman pendaki, untuk masalah air lebih baik kalian bawa lebih. Biasanya saya lihat beberapa orang yang ingin mendaki bareng saya, jadi saya sesuaikan kapasitas airnya. Misalkan hari ini saya mau naik ke gunung yang tingginya di atas 3000-an mdpl. Saya itu harus menganjurkan minimal satu orang itu bawa 6 liter air. Karena begini Bang Yusuf, walaupun di sana ada mata air, tapi kan hanya ada di beberapa titik Bang Yusuf. Oh, enggak di semua titik itu ada? Enggak semua di titik ada, dan ada beberapa gunung yang sulit untuk mencari lahan air ya. Oh, begitu. Ada. Jadi saya anjurin untuk air minimal satu orang lebih baik bawa 5 sampai 6 liter untuk safety. Lebih baik teman-teman daripada kita kekurangan air. Ya, betul. Dan untuk masalah logistik pun harus dipikirkan dengan matang. Dalam artian seperti ini Bang Yusuf, berapa lamanya kita mendaki di gunung? Misalkan saya mau naik 3 hari 2 malam, jadi harus dipikirkan logistik untuk hari pertama seperti apa, hari kedua seperti apa, dan air pun harus dipikirkan. Karena ya balik lagi teman-teman, kita harus
banyak melihat internet lah, banyak kan info dari internet. Misalkan kita mau naik ke gunung A seperti yang kemarin saya bilang, coba dilihat dari medan dan karakter gunungnya, terus ada nggak mata air di gunung yang akan kita naiki, Bang Yusuf, seperti itu. Berarti untuk kapasitas air itu berarti kita harus lebih ya? Ya, saya anjurkan lebih teman-teman, jangan sampai kekurangan, karena saya pernah merasakan kekurangan dan alhamdulillahnya ada walaupun gini teman-teman, walaupun di gunung itu solidaritasnya kuat banget, pasti semua orang mau membantu. Iya. Tapi kan alangkah baiknya kita harus menyediakan stok air yang lebih. Setelah saya melihat di medsos ya Bang ya, di medsos yang sudah saya lihat tentang masalah sampah nih Bang. Ya, Kan ada tuh yang habis ngecamp terus sampahnya lupa dibuang, terus meninggalkan jejak sampah yang berserakan di mana-mana di atas gunung gitu Bang. Untuk Abang sendiri bagaimana Bang? Ini Bang Yusuf, masalah sampah itu kebersihan nomor 1 ya. Untuk teman-teman pendaki, jangan lupa bawa sampah kalian turun, jangan mengotori lingkungan yang bukan milik kalian. Bukan berarti bahwasanya di lingkungan kalian harus dikotori, tidak, tapi jagalah kebersihan dimanapun kita berpijak, kawan-kawan ya. Ada di beberapa gunung Bang Yusuf yang sudah menerapkan untuk masalah sampah. Contoh, kita ambil contoh di Gunung Sindoro via Kledung, itu Grasindo, itu saya kasih jempol banget. Sekarang sudah menerapkan perhitungan jumlah sampah. Jadi misalkan Bang Yusuf naik itu sampahnya harus dihitung dulu. Semua, misalkan satu tim Bang Yusuf ada 4 orang, itu sampah itu perbekalan dikumpulkan, dihitung jumlahnya per item, jumlah botol air mineral berapa, yang dibawa berapa. Jadi pulang pun harus sama teman-teman. Jadi kalau kalian berangkat dengan jumlah misalkan 10, tapi pulang jumlah kalian itu sampahnya hanya 9, itu akan terkena sanksi dari pihak pengelola di tempat tersebut. Ya, jadi saya titip pesan untuk teman-teman pendaki semuanya, jagalah kebersihan di lingkungan sekitar, bawa kembali sampahmu turun. Bang, sebelum obrolan santai seputar pendakian ini selesai, pesan Abang buat para pendaki dan khususnya pemula apa nih Bang? Oke, makasih Bang Yusuf. Ini sedikit pesan dari saya untuk kalian yang sudah sering dan ingin baru mulai mendaki. Bukan berarti saya senior, saya hanya ingin sharing pengalaman kepada teman-teman. Yang pertama, fisik untuk pemula, fisik. Yang kedua, mental juga harus disiapin. Yang ketiga, estimasi waktu. Yang keempat, estimasi logistik untuk berapa hari kita di gunung. Yang kelima, jangan sungkan untuk membuka internet untuk mengenal karakter atau medan gunung yang akan kita tuju. Itu penting banget Bang Yusuf, karena di situ akan dijelaskan semua karakternya. Ada beberapa titik air, ada atau tidaknya itu ada di situ semua Bang Yusuf. Yang terakhir, usahakan cari waktu yang pas untuk kalian mendaki. Jika kalian ingin ramai, mendakilah di waktu weekend. Jika kalian ingin sepi dari pendaki yang lain, itu biasanya di hari-hari biasa. Nah, untuk saya pribadi, biasanya saya lebih suka di hari-hari biasa untuk pendakian Bang Yusuf, karena lebih nyaman lah untuk saya ya, nyaman untuk saya. Dan jangan lupa uang juga harus, karena seperti yang kemarin saya bilang, di beberapa gunung ada di pos-pos tertentu warga setempat itu berjualan. Jadi jangan takut untuk istilahnya untuk kekurangan konsumsi ya, untuk kekurangan konsumsi dan air,
karena ada di beberapa gunung Bang Yusuf itu ada orang berjualan di beberapa pos di gunung tersebut. Ya. Mungkin itu saja Bang Yusuf pesan dari saya. Tetap safety, cari waktu luang dan jangan lupa bawa uang. Tetap safety, cari waktu luang dan jangan lupa bawa uang.